Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-50 dari 80 topik. Pengertian dan maksud pengadaan tanah, bagian pertama. Istilah pengadaan tanah sebenarnya merupakan perubahan dari istilah pencabutan hak atas tanah dan pembebasan tanah sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Istilah pengadaan tanah ini digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Pada awalnya, kewenangan untuk melakukan pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 diberikan kepada Presiden RI dengan membuat suatu keputusan Presiden. Kenyataannya, masalah yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk berbagai keperluan, terutama penyelenggaraan kegiatan pembangunan, bukanlah pekerjaan yang sedikit. Untuk mengurangi beban Presiden, sejak keluarnya Kepres Nomor 55 Tahun 1993, masalah pelepasan hak atas tanah didelegasikan kepada pemerintah daerah, terutama kepada bupati, wali kota dengan suatu perangkapan panitia pengadaan tanah. Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993, istilah pembebasan tanah tidak lagi dipergunakan, tetapi yang dipakai adalah pengadaan tanah dan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang menunjuk pada perbuatan hukum yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 1 Kepres Nomor 55 Tahun 1993, dikemukakan pengertian pengadaan tanah sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Kemudian, dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pengadaan tanah diatur oleh Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Dalam Pasal 1 Angka 3, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Perpres ini memberikan legitimasi bagi negara untuk mencabut hak atas tanah seseorang, badan hukum, dan lain-lain apabila tidak tercapai kesepakatan. Apabila upaya penyelesaian pembebasan tanah tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, bupati, wali kota, gubernur, atau mendagri sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penyelesaian melalui pencabutan hak atas tanah. Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka 3 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 sebagai Perpres perubahan terhadap Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini bersifat menyempurnakan peraturan Presiden yang sebelumnya dengan beberapa perubahan. Antara lain dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini, ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak, seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005, apabila tidak diterima oleh pemegang hak tanah dan lokasi bukan termasuk dalam kriteria kepentingan umum, pembebasan lahan tidak dapat dilaksanakan dan lokasi pembangunan harus dipindahkan. Akan tetapi, apabila upaya penyelesaian tidak menemui kesepakatan dan pembangunan termasuk dalam kriteria kepentingan umum, penyelesaian dilakukan melalui jalan konsinyasi dengan ganti rugi ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah berdasarkan harga nilai jual objek pajak, NJOP, dan dititipkan kepada pengadilan. Perubahan terhadap peraturan dilakukan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada pengadaan tanah yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan tanah bagi pemerintah.
Kegiatan penyediaan tanah tersebut dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi dengan besaran yang layak pada masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Ketentuan tentang pengadaan tanah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Sementara itu, pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain, 1. Jual-beli, 2. Tukar-menukar, 3. Cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yaitu pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Sementara itu, pengertian pelepasan hak berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Baik dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, melalui kegiatan musyawarah pemegang hak atas tanah diupayakan memperoleh kesepakatan mengenai 1. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut. 2. Bentuk dan besarnya ganti rugi. Maksud utama pengaturan tentang pengadaan tanah ditujukan untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Kepentingan umum itu boleh bersifat sosial, umum, biasa atau kolektif, dan kepentingan umum itu bisa berwujud keperluan, kepentingan, interes, fungsi, dan kegunaannya. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang pedoman-pedoman pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut 1. Kepentingan bangsa dan negara, dan atau 2. Kepentingan masyarakat luas, dan atau 3. Kepentingan rakyat banyak bersama, dan atau 4. Kepentingan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, yang dimaksud dengan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi hal berikut. 1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum air bersih, saluran pembuangan air, dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. 3. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. 4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 5. Peribadatan. 6. Pendidikan atau sekolah. 7. Pasar umum. 8. Fasilitas pemakaman umum. 9. Keselamatan umum. 10. Pos dan telekomunikasi. 11. Sarana olahraga. 12. Stasiun penyiaran radio, televisi, dan sarana pendukungnya. 13. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 14. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 15. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. 16. Rumah susun sederhana. 17. Tempat pembuangan sampah. 18. Cagar alam dan cagar budaya. 19. Pertamanan. 20. Pan sosial. 21. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Dalam Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah hanya meliputi hal berikut. 1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum air bersih, saluran pembuangan air, dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,
lahar, dan lain-lain bencana. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Cagar alam dan cagar budaya. 7. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Demikianlah materi topik ke-50, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.